Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Kembali hari ini kita melanjutkan membahas sharing terkait dengan pertanyaan yang kami dapat di kolom komentar. Ibu Haryanti, pagi dok, saya baru 1 minggu yang lalu operasi adenomiosis. Maaf, di sini tertulis sesar adenomiosis. Kadang-kadang di masyarakat operasi yang membuka dinding perut itu yang sering teringat adalah operasi sesar. Artinya sebenarnya yang betul adalah operasi laparotomi, membuka dinding perut untuk mengoperasi adenomiosis. Jadi 1 minggu lalu saya operasi adenomiosis. Pemeriksaan sebelumnya adenomiosis saya sudah 4 cm dan sudah 3 tahun belum dikaruniai anak. Jadi ikut prihatin, moga-moga cepat berhasil. Adakah cara untuk menghambat pertumbuhan adenomiosis kembali dan masih bisakah hamil normal? Kemudian Ibu Wahyu Abriansah, penanganannya harus seperti apa dok, supaya kita sembuh dari penyakit ini? Sahabat sekalian, seperti yang pernah kita bahas, bahwa pada suatu titik tertentu pengobatan adenomiosis itu harus atau lebih baik melalui jalan operasi dengan tindakan, karena pada suatu fase tertentu kita masih memilih dengan memberikan pengobatan dengan minum atau suntik hormon. Tapi pada titik tertentu ketika kita sudah menilai bahwa tidak akan efektif pengobatan hormon, atau mungkin pada adenomiosis yang besar, atau mungkin nyerinya sudah sangat mengganggu, maka pengobatan operasi akan lebih membawa manfaat. Nah, setelah operasi, kemudian Ibu Haryanti tersebut juga sudah 3 tahun belum punya keturunan. Apakah bisa mendapatkan keturunan dan apakah bisa hamil normal? Sahabat sekalian, sekarang ini teknik atau kemampuan atau manajemen pasien-pasien dengan problem infertilitas itu sudah banyak sekali kemajuan. Jadi secara umum tentunya harapan itu masih terbuka, karena memang pada kondisi tertentu kita berharap hamil itu secara spontan, secara normal. Tapi pada kondisi tertentu kita harus memakai teknik kehamilan berbantuan atau yang dikenal dengan bayi tabung dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang tadi adalah apakah setelah operasi bisa hamil normal? Ada beberapa teknik operasi, pendekatan operasi. Yang pertama adalah operasi laparoskopi, operasi yang pakai kamera yang dimasukkan itu. Namanya invasive minimal invasive surgery. Jadi operasi tanpa membuka lebar, yang tadi disebut operasi sesar tadi, di permukaan di dinding perut. Namun demikian, seorang dokter tentunya sudah mempertimbangkan pada pasien ini mana yang akan lebih efektif, mana yang lebih memberikan hasil, apakah menggunakan laparoskopi atau operasi konvensional, karena masing-masing tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Nah, apakah bisa hamil normal? Itu sangat tergantung pada temuan operasi. Sahabat sekalian, untuk menjadi hamil, khususnya pada seorang wanita, itu tentunya diperlukan beberapa titik
atau beberapa data dari sistem reproduksi yang baik. Misalnya rahimnya baik dalam arti tidak ada tumornya atau tumornya sudah diambil. Yang kedua, mulut rahimnya baik, tidak ada polip, tidak ada radang berlebihan dan sebagainya. Kemudian yang penting lagi adalah indung telurnya baik dalam arti apa? Memproduksi sel telur secara siklik. Kemudian yang penting pada pasien-pasien adenomiosis atau endometriosis adalah saluran telurnya baik. Kenapa ini saya tekankan? Karena yang sering mengganggu proses kehamilan normal pada seorang wanita dengan endometriosis itu adalah juga gangguan di saluran telur atau di tuba. Gangguannya berapa apa? Sumbatan. Sumbatan kenapa? Karena perlekatan. Jadi kalau misalnya pada saat operasi didapatkan perlekatan, kemudian dites, namanya tes patensi tuba, apakah tubanya masih berjalan dengan baik, masih ada lubangnya. Ketika memang dia sudah tidak paten, kalau tidak bisa diperbaiki, nah ini yang menentukan bahwa orang tersebut tidak akan bisa hamil spontan. Jadi mungkin bisa aja menggunakan teknik inseminasi atau mungkin juga bayi tabung. Nah, yang lain adalah operasi di rahimnya tadi. Kalau operasi di rahimnya tersebut adenomyosisnya itu di permukaan dari rahimnya atau di dalam otot rahimnya yang tidak mengganggu kafum atau tidak mengganggu rongga rahimnya, maka kemungkinan besar masih bisa hamil, mungkin juga hamil spontan. Nah, yang lain lagi adalah ovariumnya, indung telurnya. Indung telurnya apakah baik atau tidak. Sehingga jawaban apakah bisa hamil normal kembali itu adalah sangat tergantung dari derajat, karena di endometriosis juga ada stage-nya, ada stadiumnya, dan sejauh apa gangguan atau kerusakan di organ reproduksi. Satu hal lagi yang sering terjadi pada pasien dengan adenomyosis atau endometriosis adalah terjadinya hydrosalping. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Hydrosalping adalah suatu kondisi di mana saluran telur itu terbendung karena perlekatan, sehingga tertumpuk cairan di situ. Nah, pada kondisi seperti ini indung telur, saluran tersebut tidak berfungsi dengan baik, dan kadang-kadang itu harus justru diangkat, namanya salpingektomi. Jadi diangkat kedua saluran telurnya dan sudah dipastikan tidak bisa hamil secara alami, harus dengan berbantu. Karena kalau tidak diambil nanti malah menimbulkan keluhan yang lain atau justru menghambat proses terjadinya kehamilan. Nah, satu hal lagi sahabat sekalian, mungkin saya sharekan sekalian bahwa pada manajemen kehamilan atau proses kehamilan yang harus diperhatikan adalah bukan hanya bisa menjadi hamil, tapi juga hamil tersebut bisa berkembang sampai usia aterem. Karena beberapa kasus hamilnya ya, tapi ternyata mungkin 17 minggu, 12 minggu tidak bertahan, kemudian terjadi abortus dan sebagainya. Jadi banyak hal yang memang harus dievaluasi. Kemudian kembali ke pertanyaan yang kedua, bagaimana saya terbebas sembuh dari penyakit ini? Ini yang agak memprihatinkan karena beberapa penyakit, bukan hanya adenomyosis, itu sebenarnya penyakit yang akan dibawa terus ya. Contohnya misalnya diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang memang terjadi gangguan di pankreasnya, mungkin yang bisa tercapai adalah dengan pengobatan kadar gulanya menjadi normal. Tapi bukan berarti bahwa dia akan sembuh secara sempurna dan sebagainya, dan tidak menggunakan obat lagi. Atau misalnya orang yang terlanjur hipertensi berat, kadang-kadang masyarakat ada yang salah,
saya sudah sembuh kok hipertensi saya. Dulu 180/100, sekarang saya sudah nggak minum obat lagi. Sebenarnya itu tidak tepat, tidak bijaksana, karena memang penyakit seperti ini memang harus dikelola mungkin hampir sepanjang hidupnya. Nah, penyakit itu termasuk yang adenomyosis ini. Kenapa? Karena itu terbawa di dalam gennya. Saya sering menganalogkan bahwa biar gampang dipahami, misalnya rumah yang normal itu dibangun dengan 1 pintu 2 jendela. Nah, pada orang tertentu gennya cetak birunya tidak demikian ternyata. Pintunya 1 tapi jendelanya 4. Konsekuensinya apa? Misalnya dibuka jendelanya, yang jendelanya 4 itu tentunya anginnya lebih banyak masuk. Nah, inilah analoginya dengan pasien-pasien yang menderita adenomyosis. Reseptornya berlebihan. Jadi ekspresi atau kandungan reseptor yang menangkap estrogen itu berlebihan, dan itu dibawa secara genetik, sehingga dia akan terbawa terus gitu. Kecuali kalau nanti memang sumber estrogennya tidak ada lagi, orangnya menopause dan sebagainya. Jadi demikian sahabat, pengelolaan endometriosis ini memang sedikit rumit dan memerlukan pemahaman yang baik untuk memahami perjalanan penyakitnya dan variasi-variasinya. Jadi demikian, semoga share ini bermanfaat, memberikan lebih baik pemahaman, dan para ibu atau wanita yang menderita adenomyosis jadi lebih paham, dan semoga pengobatannya menjadi lebih baik. Demikian, silahkan ajukan pertanyaan atau komentar. Nanti kita akan bahas kepada sesi ASMI, Tanya Dokter Yan. Oke, sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.